Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau ucapin dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat semuanya. Rasanya udah lama banget nggak upload video, udah kangen banget pastinya. Cuma ya memang aku belum bisa upload video yang kayak rutinitas harian seperti biasa ya mam, karena alhamdulillah masya Allah tabarakallah tanggal 11 kemarin akhirnya aku lahiran anak kedua aku, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar seperti yang selalu teman-teman doakan di setiap video-video aku. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu mendoakan aku dan keluarga. Nah, video kali ini tuh persis banget sehari apa 2 hari gitu sebelum aku lahiran mam, jadi masih sempat lah ngerekam gitu ya. Dan ini tuh memang sengaja banget pengen aku upload biar untuk nyimpan momen-momen seperti ini di memori YouTube aku, jadi nggak apa-apa ya. Dan ini tuh kontrol sekaligus USG terakhir aku sebelum lahiran gitu. Nah, posisinya di sini tuh aku udah lewat HPL 3 harian gitu, tapi belum ada kontraksi sama sekali. Jadi aku kontrol lagi. Nah, ini tuh sebagai pertimbangan terakhir juga, apakah aku tetap mau normal ataupun sesar lagi. Nah, di sini prediksi dokternya BB bayinya itu udah sampai 3,8 kilo gitu. Nah, waktu Mas Raka dulu sesarnya sama beliau, nah pas kontrol terakhir juga diprediksi BB-nya itu sama persis dengan BB lahiran gitu. Jadi ya udah aku percaya sama beliau. Nah, di sini aku udah mulai kayak pesimis gitu. Awal mulanya juga beliau itu semangatin aku untuk normal ya, tapi kali ini kayak ya udahlah, udah lewat HPL, terus BB bayinya udah segini, belum lagi ibarat kata ini tuh meskipun lahiran anak kedua, tapi kalau mau normal kayak mau lahiran anak pertama lagi gitu. Lalu kalau normal setelah sesar itu kayak peluangnya itu hanya 20%-an gitu, dan nggak bisa induksi gitu ya, harus yang benar-benar alami, kontraksi alami gitu. Nah, meskipun semua kondisinya masih baik, detak jantungnya masih bagus, terus ketubannya masih cukup, terus nggak ada lilitan tali pusar juga. Pokoknya semuanya itu masih aman sebetulnya. Kalau masih mau menunggu untuk normal itu masih memungkinkan kata dokternya. Cuma ya kembali lagi ke pilihan aku sih. Nah, terus ini aku masih menjalankan sorenya itu aku masih menjalankan rutinitas seperti biasa, jalan kaki cepat gitu. Jadi setiap pagi sore itu aku usahain untuk jalan kaki cepat, terus squat juga udah. Pokoknya semua induksi alami itu udah aku coba usahakan lah ya pokoknya. Oh ya, untuk kontrol makanan aku juga udah. Pokoknya hamil yang kedua ini aku belajar dari pengalaman yang pertama dulu. BB Mas Raka itu kan sampai 4,4 kilo ya. Jadi yang kedua ini aku bener-bener kontrol makan gitu. Nggak minum es yang manis-manis, masih sih minum air es tapi ya air putih gitu. Nah, tapi nggak tahu kenapa yang ada BB aku tuh turun, biasanya setiap kontrol itu setengah kilo gitu ya. Tapi BB bayinya itu tetap aja terus bertambah. Nggak tahu, mungkin faktor keturunan juga kali ya. Soalnya mamaku juga bayinya gede-gede, padahal postur tubuhnya juga mungil sama seperti aku. Ini aku lagi di salah satu taman. Nah, jadi kira-kira ini nih suasana sore di kota kelahiran aku, yaitu Singkawang. Buat teman-teman nih, kalau ada yang tinggal di kota Singkawang, boleh dong komen di kolom komentar. Ini aku ditemanin suami, kebetulan suami juga udah ikutan pulang kampung mudik. Alhamdulillah kemarin nggak ada kendala pas mudik. Ini tanggal berapa ya aku lupa, ini kira-kira 2 atau 3 hari sebelum lebaran. Nah, ini aku sambil liatin suasana kota Singkawang. Jadi seperti ini kampung halaman aku teman-teman.
Nah, yang kanan itu adalah rumah sakit waktu aku lahiran anak pertama, Mas Raka. Nah, cuman ini kan rumah sakit umum, jadi yang untuk yang kedua ini aku memutuskan untuk lahiran di rumah sakit ibu dan anak aja biar lebih aman lah ya. Nah, tapi untuk dokter-dokternya itu aku pilih yang sama waktu lahiran Mas Raka sama dokter yang waktu aku kontrol tadi. Ini aku masih lanjut jalan-jalan sambil nemenin Pak suami ngabuburit. Kebetulan cuma beliau yang puasa, aku enggak. Sama orang rumah juga. Jadi ini sambil mau cari-cari bukaan gitu. Nanti buka puasanya di rumah, terus malamnya mau lanjut jalan-jalan sambil nunggu barangkali ada gelombang cinta. Jadi aku masih berharap, dan ini tuh sambil diskusi juga sih sama Pak suami. Nah, ini malamnya pertama-tama ke mall dulu nih sambil keliling-keliling jalan kaki gitu kan. Ini nemenin Oma Raka cari-cari sendal. Terus ini kita lanjut nyantai. Ini sama adik-adikku juga. Cuma yang bungsu nggak ikut karena udah sama kesibukannya lah ya, apalagi udah mulai dewasa gitu kan, jadi udah mulai susah diajak-ajak jalan kayak begini. Nah, itu adikku, terus itu ponakanku baru 1 tahun, terus itu Oma Raka. Nah, ini namanya tuh Kedai Suke. Jadi kalau pulang Singkawang aku suka ngajak nyantai keluargaku di sini nih, sambil nyantai-nyantai, pilih-pilih makanan karena menunya di sini lumayan banyak. Ada tamannya juga, jadi masyarakat bisa sambil main ayunan, perosotan. Pokoknya enak lah nyantai di sini kalau bawa keluarga. Nah, jadi ceritanya aku sama suami tuh kayak udah fix memutuskan untuk operasi lagi karena gelombang cinta nggak kunjung datang. Terus aku juga mentalnya kayaknya belum siap untuk ngelahirin bayi dengan bebe yang besar juga. Nah, tapi di sini ada satu kegalauan lagi. Jadi tanggal operasinya itu kapan? Jadi ini tuh kan 2 hari sebelum Lebaran. Bisa aja besoknya aku operasi, otomatis Lebarannya di rumah sakit. Nah, terus bisa kalau aku ambilnya operasinya setelah Lebaran. Nah, suamiku tuh hari keempat Lebaran itu udah harus pulang kan, karena nggak boleh ambil cuti, jadi udah masuk kantor lagi. Jadi aku bimbang banget deh nih memutuskan untuk operasinya kapan. Dan ini karena aku udah memutuskan untuk operasi, jadi aku manfaatkan waktu. Jadi aku pesan mie, terus aku pesan minuman kesukaan aku yaitu cappuccino susu. Pokoknya ini benar-benar manfaatkan momen sebelum lahiran. Nah, ini keesokan harinya. Jadi sebenarnya rencananya hari ini tuh aku ke rumah sakit dan udah siap lah mau operasi gitu kan. Tapi pas di rumah sakitnya ternyata prosedurnya itu setelah ditanya-tanya prosedurnya itu nggak boleh bawa anak. Jadi yang jaga maksimal 2 orang, tapi harus orang dewasa. Nah, jadi aku tuh bimbang lagi kan, belum kasih tahu masyarakat. Ternyata dia tuh nggak boleh ikut. Padahal dia tuh pokoknya pengen banget lah ikut lah ya. Apalagi aku sama papanya di rumah sakit gitu kan. Nah, jadi aku tuh iseng-iseng lah cek Traveloka gitu, cari promo-promo hotel. Nah, nemu nih yang masuk di kantong lah ya. Lagi pula aku tuh udah lama banget pengen staycation gitu ala-ala pokoknya ya.
Pokoknya setiap kali niat mau staycation nih, udah janji ini Mas Raka mau staycation di hotel gitu ya, tapi ujung-ujungnya pasti selalu nggak jadi karena kebanyakan mikir, sayang uangnya lah, sama aja lah enaknya seperti di kamar, pokoknya gitu-gitulah ya. Jadi selalu nggak jadi. Ada yang sama nggak sih? Jadi ini tuh kita nginepnya di Hotel Mahkota Singkawang. Nah kebetulan itu hari biasa bukan weekend, jadi sepi banget. Ini berasa kolam pribadi, enak banget. Ini Mas Raka seneng banget. Jadi niatnya sih sebetulnya pengennya nyenengin Mas Raka ya, padahal ini tuh akunya yang pengen kayak merilekskan diri juga sekalian, karena lumayan deg-degan sebetulnya untuk ngadepin operasi yang kedua. Karena kan kita udah tahu ya prosedurnya seperti apa, operasi itu pokoknya sakitnya seperti apa setelahnya. Jadi ya gitulah, lumayan deg-degan. Jadi ini aku berusaha untuk merilekskan diri dulu. Kalau di Singkawang itu pemandangannya nggak jauh-jauh ya dari yang namanya gunung. Nah kalau udah ada gunung biasanya selalu ada laut ya. Nah jadi di Singkawang itu memang terkenal banget sama wisatanya pantai. Jadi kalau ke Singkawang nggak sah yang namanya kalau nggak ke pantai. Cuman kali ini aku nggak sempat. Nah ini aku udah OTW ke rumah sakit. Jadi tadi pagi setelah berenang ini aku langsung ke rumah sakit. Om Raka itu aku suruh susul ke hotel untuk nemenin Mas Raka sambil nunggu check out siang gitu ya, biar dia nggak terlalu bimbang ditinggal ke rumah sakit, jadi masih di hotel gitu kan. Nah untuk kelanjutannya aku lanjutin di video selanjutnya aja ya. Jadi video kali ini sampai di sini aja. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.